Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 476. Percakapan selanjutnya sudah terjadi di rumah Yang Yani di sebuah desa. 3 orang sedang duduk di sebuah ruangan kecil kosong dengan hanya tempat tidur dan meja. Ruangan itu berantakan, dengan banyak barang tidak berguna di depannya. Di dinding terdapat selembar kertas besar yang mencatat hasil lotre Suang Sekiu. Ada juga prediksi tren yang ditandai oleh Yang Yani, serta untung dan rugi setiap periodenya. Jelas sekali dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk mempelajari tiket lotre. Saya tidak akan menggunakannya lagi. Melihat selembar kertas di dinding, Yang Yani tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan merobek kertas itu. Lalu dia meremasnya menjadi bola dan membuangnya ke tempat sampah. Dia berjalan ke arah Chen Feng, dengan hati-hati menyerahkan cek ICBC sebesar 6,78 juta kepada Chen Feng dan berkata, "Ini milikmu, sebaiknya kamu mengambilnya." Hadiah itu telah ditebus, dan akhirnya dia menggunakan identitasnya untuk menebusnya. Tapi dia tidak menginginkan uang Chen Feng, tapi dia ingin mengakhiri pembelian lotre selama bertahun-tahun. Caranya adalah dengan merasakan sensasi mendapatkan hadiah pertama. Meskipun dia miskin dan masih berhutang banyak pada luar negeri, dia tidak akan pernah menerima makanan dari orang lain. Dia bisa menjadi dekaden sampai mati, tetapi dia ingin mempertahankan keuntungan terakhir. Chen Feng tidak bermaksud menerima cek itu, tetapi berkata, "Ini untukmu. Aku kehilangan nyawa saudaramu. Belum lagi sejumlah kecil uang, layak kehilangan nyawaku. Aku tahu. Kamu masih berhutang pada orang lain uang, jadi ambillah dan jalani kehidupan normal, yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang saya lakukan pada Yang Guowei." Yang Guowei adalah pria baja, dan di Departemen Perang, semua orang memanggilnya Iron Man. Bukan hanya karena tubuh Yang Guowei yang sekeras besi dan kemampuan bertarungnya yang solid, tetapi yang lebih penting, kemauan keras Yang Guowei yang seperti baja. Saya masih ingat adegan tragis saat dia tiba 3 tahun lalu. Yang Guowei membuka tangannya, meskipun dia sudah mati, dia masih melindungi rekan satu timnya di belakangnya. Di antara mereka ada Dayong yang selamat. Dalam pertempuran itu, tubuh Yang Guowei mengalami 7 lubang peluru, 6 luka tusuk, dan 3 patah tulang. Namun meski begitu, dia tetap melindungi rekan-rekannya di belakangnya. Setiap kali dia memikirkan adegan ini, dia merasa patah hati dan menyesal. Hal ini pun membuatnya bersumpah untuk mencari keadilan dari rekan-rekannya. Mata besar Yang Yani sedikit linglung. Dia juga memikirkan kakak laki-lakinya, kakak laki-laki yang mengikutinya ketika dia masih muda dan jarang melihatnya ketika dia besar nanti. Dia menghela nafas dengan santai dan berkata, 3 tahun lalu, Kerajaan Naga memberi Guowei medali prestasi kelas 1 dan pensiun untuk keluarganya, tetapi Anda terus mengatakan bahwa Anda menginginkan keadilan untuk Guowei. Apa yang Anda minta keadilan? Pengorbanan untuk negara adalah kehormatan tertinggi bagi setiap prajurit, lalu keadilan seperti apa yang ada? Chen Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Ya, banyak orang menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Karena negara ini telah memberikan medali prestasi kelas 1 kepada semua anggota komando Senyan kecuali dia, bagaimana kita bisa mencari keadilan? Setelah terdiam lama, dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas, dan akhirnya berkata, biarkan kebenaran terungkap, karena mereka dibunuh oleh orang lain. Dayong di sebelahnya gemetar setelah mendengar kata-kata ini. Pikirannya tiba-tiba kembali ke 3 tahun lalu, pemandangan tragis dan ratapan rekan satu timnya menjadi mimpi buruknya di malam tahun baru. Dibunuh oleh seseorang. Yang Yani jelas sedikit terkejut. Bukankah dia mengatakan bahwa adik laki-lakinya meninggal saat berpartisipasi dalam misi? Bagaimana dia bisa dibunuh oleh seseorang? Setelah mengatur suasana hatinya, Chen Feng berkata, alasannya cukup rumit. Jika Anda percaya, ikuti saya ke Yanjing. Lalu saya akan memberi Anda dan keluarga rekan lainnya penjelasan. Melihat mata tulus Chen Feng, Yang Yani sedikit bingung. Lalu dia mengangguk dan menyimpan cek itu. Yah, aku tidak akan malu-malu dan menyerah. Tahun itu saya dijebak karena menggelapkan dana publik. Saya menjual rumah saya dan meminjam uang untuk mengisi lubang. Meskipun saya dibebaskan dari tuntutan, tapi kerabat dan teman yang meminjamiku uang, semua membenciku karena aku belum membayar kembali 2 atau 300 ribu kepada mereka selama ini. Aku juga yang tidak tega menyalahkan mereka. Aku akan segera pergi dan mengembalikan uang itu kepada mereka. Dia memilih untuk percaya pada Chen Feng, dan percaya pada mendiang saudara laki-lakinya.
Chen Feng bertanya dengan suara yang dalam, Anda dijebak karena menggelapkan dana publik. Apa yang terjadi? Tujuannya bukan hanya untuk memberikan uang kepada Yang Yani secara terselubung, tetapi untuk membantu Yang Yani kembali ke keadaan normal dan menjalani kehidupan normal. Saya kira masalah ini menjadi simpul dalam pikiran Yang Yani. Alangkah baiknya jika saya bisa membantu Yang Yani melepaskan ikatannya. Yang Yani menunduk, mengendus, dan berkata dengan enggan, saya mengambil jurusan ekonomi. Saya lulus dari Universitas Sungguhan. Saya dulu bekerja sebagai supervisor akuntan di Departemen Keuangan Perusahaan Logistik Yang Fan. Yang Fan. Chen Feng langsung terkejut. Kebetulan sekali, Yang Yani sebenarnya bekerja sebagai akuntan di Yang Fan Logistics. Apa yang salah? Sikap Chen Feng membuat Yang Yani sangat aneh. Tidak ada. Chen Feng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, lanjutkan. Yang Yani berkata, gaji saya saat itu lebih dari 10.000 yuan sebulan, dan saya juga memiliki banyak kekuasaan. Pada saat itu, Departemen Bisnis Perusahaan datang. Aku jatuh cinta dengan seorang mahasiswa yang baru lulus bernama Cheng Kun, dan dia tanpa malu-malu mengejarku begitu dia datang. Aku tidak punya perasaan apapun padanya saat itu, jadi aku menolaknya berkali-kali. Tanpa diduga, suatu malam, ketika saya sedang bekerja lembur hingga larut malam, dia benar-benar memperkosa saya. Pada titik ini, dua air mata panas jatuh dari mata besar Yang Yani. Sejak saat itu, hidupnya dipenuhi mimpi buruk. Meskipun Chen Feng duduk di sana dengan tenang, ada sedikit rasa dingin di matanya. Dayong di samping diam-diam mengepalkan tinjunya. Aura pembunuh yang memancar darinya lebih buruk dari Chen Feng. Menyeka air mata dengan tangannya, Yang Yani melanjutkan, saya bodoh pada saat itu. Binatang itu berlutut di depan saya dan berkata bahwa keluarga saya berasal dari daerah pedesaan, dan seluruh keluarga bergantung pada uang yang diperolehnya setelah lulus. Dia memperkosaku karena dia menyukainya. Jika aku memanggil polisi, hidupnya akan hancur, tapi begitu saja, aku memaafkannya. Setelah itu, binatang buas itu mengejarku lebih keras lagi. Menurutku dia cukup tulus, ditambah lagi takut pada orang lain. Aku tidak menyukainya dan menjadi pacarnya. Siapa yang tahu, ini akan menjadi awal dari mimpi burukku. Bajingan itu menipuku untuk hidup bersama. Aku membayar semua biaya selama tinggal bersama, dan selain pergi bekerja, dia hanya bermain mahjong dan bermain game, tidak membuat kemajuan sama sekali, dan bahkan kehilangan puluhan ribu dolar yang saya tabung. Sampai suatu hari, binatang itu memberitahuku bahwa dia menemukan investasi yang bagus, saya bisa mendapatkan 80.000 sebulan, tetapi itu membutuhkan investasi modal sebesar 800.000, dan saya jamin pokoknya dapat diperoleh kembali dalam 2 bulan. Berdasarkan permintaannya yang berulang kali, saya menyalahgunakan 800.000 dari rekening perusahaan dan memberikannya kepadanya. Saya mengambil risiko yang begitu besar, hanya untuk mengetahui bahwa dia membelikan mobil untuk wanita lain di luar dan membayar uang muka sebuah rumah. Saya sangat marah saat itu, siapa yang tahu itu binatang ini sebenarnya bisa melapor ke perusahaan bahwa saya telah menggelapkan dana publik. Keesokan harinya, perusahaan menelepon polisi, dan saya ditangkap oleh polisi. Dan binatang itu, karena kemampuannya dalam melaporkan, secara tak terduga dipromosikan oleh perusahaan dan menjadi manajer departemen penjualan. Bab 477. Setelah mendengar cerita Yang Yani, Chen Feng langsung merasa marah. Seteguk kemarahan yang ingin membunuh. Dia berdiri dan berkata dengan wajah muram, tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya akan membantu Anda mendapatkan keadilan atas semua keluhan yang Anda derita. Anda pergi dan mencairkan ceknya terlebih dahulu dan membayar kembali uangnya. Kami akan pergi ke perusahaan logistik Yang Fan di sore hari dan biarkan binatang itu tidak memiliki keturunan. Kali ini, Chen Feng benar-benar marah. Bajingan bernama Cheng Kun ini bukan lagi bajingan biasa. Pemerkosaan dan penipuan adalah kejahatan. Sekarang setelah binatang buas ini lolos dari hukuman hukum, dia akan menggunakan cara yang paling sederhana dan paling kasar untuk mengatakan kebenaran kepada pihak lain. Itu berarti binatang harus masuk neraka. Maka buatlah dia menyesal hidup di dunia ini. Tentu saja, selain itu, dia juga punya motif egois. Awalnya, saya selalu ingin mencari pintu masuk untuk menghubungi perusahaan logistik Yang Fan, atau Suilifang, tetapi masalah Yang Yani tepat. Kali ini, saatnya merobohkan gunung dan mengguncang harimau. Tidak peduli siapa Suilifang, dia harus mengetahui keberadaannya dari Lou Yuji, dan bahkan mengenalnya. Dan dia secara terbuka menyebabkan masalah di perusahaan logistik Yang Fan.
Sui Lifang yang tersembunyi pasti tidak akan bisa menahan diri dan mungkin mengungkapkan kekurangannya. Orang gila, bisakah kamu mengizinkan aku mengambil tindakan kali ini? Kata Dayong tiba-tiba. Chen Feng berbalik dan melihat ada kemarahan yang jarang terjadi di wajah Dayong. Dayong adalah orang yang pendiam dan jarang menunjukkan emosinya di wajahnya. Penampilannya sekarang hanya menunjukkan bahwa dia benar-benar marah. Oke, ya, Anda dapat mengambil tindakan. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab. Chen Feng setuju. Dia tahu bahwa di dalam hati Dayong, tubuh Yang Guowei lah yang melindunginya dan membiarkannya bertahan hidup. Yang Guowei adalah dermawannya, dan keluarga Yang Guowei juga dermawannya. Dia tidak bisa menerima penghinaan dari dermawannya. Yang Yani sangat tersentuh oleh kata-kata mereka. Dia dulu takut, sangat takut, bahwa pada akhirnya dia akan selalu berkompromi. Di akhir kompromi, pihak-pihak jahat mengintensifkan intimidasi mereka. Pada akhirnya, orang jahat itu bebas dan menjadi eksekutif perusahaan, tetapi dia menjadi orang yang terkurung, menutup dirinya sepenuhnya. Hari ini, aku memegang cek yang berat di tanganku dan mendengarkan kata-kata saudara laki-laki dan kawan-kawanku. Di hati yang kering, sekuntum harapan lain tampak bertunas. Dia mengambil keputusan, menyeka air matanya, dan belajar menghadapinya. Menghadapi orang-orang yang menyakitinya, menghadapi kemungkinan ejekan, bahkan menghadapi masa depan. Dia tidak bisa lagi menjadi orang yang pemarah, tetapi ingin kembali ke masa mudanya ketika dia penuh percaya diri dan anggun. Dia mengeluarkan gaun terindah di lemari dan membuka kotak riasan yang berdebu. Dia terlihat sama seperti sebelumnya, tapi tiba-tiba dia tampak seperti orang yang berbeda. Murni, lembut, dan indah, dan mata besar yang indah itu bersinar terang kembali. Chen Feng dan Dayong berdiri di pinggir jalan sambil merokok. Keduanya tampak sedikit serius. Dayong tiba-tiba dengan bersemangat berkata kepada Chen Feng, "Orang gila, aku ingin menjaganya dan menjaganya selama sisa hidupku." Menghadapi kata-kata yang tiba-tiba itu, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wanita yang dibicarakan Dayong secara alami adalah Yang Yani. Dan dari mata Dayong yang tulus, dia melihat tekad dan keinginan. "Dayong, kamu tidak bisa memaksakan masalah ini. Aku mengerti pikiranmu. Kamu menyukai Yang Yani dan ingin membalas kebaikan Guowei, tapi kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk mengesankan Yang Yani. Apakah kamu mengerti?" Kata Chen Feng dan menghela nafas. Hubungan yang tiba-tiba ini membuatnya lengah. Tapi seperti yang dia katakan, kalau bicara hubungan, yang penting dua orang bahagia satu sama lain, satu orang tidak cukup hanya emosional. Saat ini, Yang Yani keluar. Mengenakan gaun putih, dia tampak seperti bidadari yang turun ke bumi, menginjak awan dan berjalan keluar dari rumah sewaan yang aneh. Saat itu, Dayong terpesona dengan apa yang dilihatnya. Matanya yang berdebar kencang langsung dipenuhi dengan sesuatu yang disebut rasa rendah diri. Yang Yani dulunya terlihat seperti wanita parubaya yang ceroboh. Dia merasa dirinya dan Yang Yani adalah pasangan yang serasi. Tapi sekarang, itu seperti langit dan bumi. Dia tidak layak mendapatkan Yang Yani yang begitu cantik. Oke, ayo pergi. Chen Feng menghela nafas dalam-dalam dan melihat apa yang dipikirkan Dayong. Namun di jalan cinta, dia tidak bisa membantu Dayong. Setelah duduk di taksi selama lebih dari setengah jam, mereka bertiga tiba di perusahaan logistik yang fun. Seperti yang diharapkan dari sebuah perusahaan besar dengan aset hampir 10 miliar, menempati area yang luas dan halamannya dipenuhi truk kontainer besar. Penjaga keamanan di pintu sepertinya mengenal Yang Yani. Setelah percakapan singkat, ketiga orang itu diizinkan masuk. Di bawah kepemimpinan Yang Yani, ketiganya langsung menuju gedung kaca 21 lantai, yang juga merupakan gedung perkantoran Yang Fun Logistics. Departemen bisnis berada di lantai 11, dan mereka bertiga langsung naik lift ke lantai 11. Di dalam setiap dinding kaca transparan, terdapat pria dan wanita berseragam dengan lencana kerja di dada, sibuk dan sibuk. "Siapa yang kamu cari?" Seorang anggota staf wanita melangkah maju untuk bertanya kapan mereka bertiga bertemu. Chen Feng tersenyum dan berkata, "Apakah manajer Anda Cheng ada di sini?" "Manajer Cheng? Apakah Anda punya janji?" tanya staf wanita. "Hah? Anda perlu membuat janji untuk bertemu dengannya." Chen Feng berpura-pura terkejut dan berkata, "Saya sepupunya dari kampung halamannya, dia meminta saya untuk datang." Setelah mendengar bahwa dia adalah kerabat Cheng Kun, staf wanita segera menjadi sopan dan berkata. Dia memberi isyarat undangan dan berkata, "Kalau begitu silakan tunggu di ruang tunggu. Saya akan menelepon manajer Cheng."
Chen Feng melihat sekeliling dan segera melihat sebuah kantor dengan nomor rumah manajer umum di atasnya. Pintu kantor ditutup, dan tirai ditutup seluruhnya, sehingga Anda tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Dilihat dari maksud anggota staf wanita itu, Cheng Kun ada di kantor, tapi kenapa dia menutup pintu dan menutup jendela seperti pencuri? Setelah memikirkannya, Chen Feng sepertinya memahami sesuatu. Dia mendorong anggota staf wanita itu dan berkata, saya akan pergi mencarinya sendiri. Lalu dia langsung berjalan ke kantor manajer. Tuan, mohon tunggu sebentar, tidak. Anggota staf wanita itu buru-buru menghentikannya, terlihat sangat tidak sabar. Tapi bagaimana dia bisa menghentikan Chen Feng? Tendangan dominan Chen Feng langsung menendang pintu kantor manajer umum. Ah! Jeritan seorang wanita tiba-tiba terdengar dari dalam. Di kantor, seorang pria bertubuh agak gemuk duduk di kursi bersama seorang wanita cantik dengan sosok baik di pelukannya. Tangan pria gendut itu dimasukkan ke dalam keras si cantik, dan dia mendorong bra si cantik. Seluruh tubuh si cantik terekspos. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pria gendut itu adalah Cheng Kun, dia membuka resleting celananya dan berteriak dengan marah pada Chen Feng. Wanita cantik itu segera berbalik dan buru-buru menata pakaiannya. Bukankah kamu sepupu manajer Cheng? Anggota staf wanita itu langsung tercengang. Sepupu? Apakah dia layak? Mata Chen Feng muram. Benar saja, Cheng Kun ini hanyalah binatang buas. Dia berselingkuh di kantor pada siang hari bolong, dia benar-benar mesum. Saat ini, Yang Yani dan Dayong juga masuk. Melihat Yang Yani, mata Cheng Kun menjadi gelap dan dia berkata dengan nada dingin, Yang Yani, ternyata itu kamu. Dasar Jalang Bau benar-benar mencari kematian. Bab 478. Cheng Kun, kamu bajingan, kamu telah membuatku terlihat seperti hantu selama bertahun-tahun. Kamu dulu menangkap hati lembutku dan mendorongku ke atas tebing selangkah demi selangkah. Hari ini aku akhirnya belajar menghadapinya. Semuanya sudah berakhir, jadi aku di sini untuk menagih hutang padamu. Yang Yani menangis, dan seluruh tubuhnya gemetar ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Karena dengan cara inilah dia mengumpulkan semua keberanian pengecut yang dia habiskan selama 5 tahun terakhir. Memang banyak gadis seperti dia di dunia ini, yang berhati lembut, terlalu lembut untuk menolak orang lain, terlalu lembut untuk membiarkan orang lain merasa sedikit dirugikan. Namun pada akhirnya, kelemahan baik hati inilah yang ternyata menjadi hal yang paling menyakiti hati mereka. Faktanya, satu-satunya orang yang paling merasa tertekan dalam hidup ini adalah dirinya sendiri. Hanya ketika Anda belajar mengatakan tidak sekali saja, dan belajar menolak untuk pertama kalinya, Anda dapat perlahan-lahan membiarkan kelemahan dan kabut di hati Anda benar-benar hilang. Meskipun Cheng Kun tidak tampan dan agak pendek, dia tidak terlalu buruk, dan dia jelas merupakan anak laki-laki yang berani dan nakal. Saat ini, wajahnya penuh dengan kekejaman. Ekspresi jijik itu sepertinya tidak membayangkan bahwa Yang Yani yang pengecut akan melakukan hal gila untuk membalasnya. Yang Yani, Andalah yang menggelapkan dana publik perusahaan. Perusahaan dengan baik hati tidak menuntut Anda bertanggung jawab secara hukum pada akhirnya. Sekarang Anda sebenarnya mengumpulkan orang-orang menganggur dari masyarakat untuk datang ke perusahaan untuk membalas saya. Kuberitahu, kamu hanya akan membuat dirimu lebih buruk. Dan kalian berdua, sekilas kalian terlihat miskin, dan kalian bahkan tidak tahu di mana tempat ini atau apa identitasku, dan kalian berani datang untuk mencari masalah denganku. Orang-orang setingkatku, kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Cheng Kun melompat dengan semangat. Sejak dia menjadi manajer umum Departemen Bisnis Yang Fan, status jaringannya menjadi luar biasa. Jika Anda berani mencari masalah dengannya, Anda hanya mencari kematian. Puff. Chen Feng, yang selalu memiliki wajah cemberut, langsung merasa geli. Dia tersenyum dan berkata, hanya kamu. Kamu pikir kamu berada di level berapa? Level sampah, hanya badut yang merasa benar sendiri. Apa yang salah dengan orang-orang zaman sekarang? Mereka selalu suka memamerkan apa yang disebut statusnya. Ini sangat konyol. Orang gila, biarkan aku yang melakukannya. Dayong tidak tahan lagi dan perlahan berjalan menuju Cheng Kun. Chen Feng berkata, baiklah, saya akan membukakan jalan bagi Anda. Anda hanya perlu mengingat dua hal, jangan pukul dia sampai mati, dan setelah Anda memukulnya, jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Dimengerti? Ya. Dengan kata-kata ini, Dayong menjadi lebih nyaman. Dia belajar banyak hal dari Chen Feng tidak, begitu dia berjalan ke meja Cheng Kun, dia mengambil asbak. Apa yang akan kamu lakukan?
Penjaga keamanan. Darah berceceran di lantai. Kejam, Dayong juga sangat kejam saat dia mulai menggunakan tangannya. Adegan brutal ini membuat takut semua orang di departemen bisnis. Terjadi kekacauan di lobi, ada yang menelepon polisi dan ada yang menelepon keamanan. Namun, tidak ada seorang pun yang bergerak maju. Dilihat dari ekspresi mereka, mereka tampak diam-diam bersukacita, berteriak dalam hati bahwa ini pertarungan yang bagus. Terlihat bahwa Cheng Kun, seekor binatang buas, sudah lama tidak populer. Siapa kamu? Pada saat ini, 4 penjaga keamanan akhirnya bergegas masuk. Masing-masing dari mereka memegang tongkat dan tampak mengancam. Melihat penjaga keamanan datang, Chen Feng menginjak kusen pintu, mengeluarkan sebatang rokok dengan tangan kanannya, menjentikannya ke atas, dan memasukkan satu ke dalam mulutnya. Dia menyalakan rokok, menghisapnya, lalu menyipitkan matanya dan berkata, tidak ada yang bisa memasuki pintu ini hari ini kecuali bosmu Sui Lifang. Lakukan. Meskipun dia takut dengan momentum Chen Feng, kepala keamanan masih bergegas maju. 4 orang, masing-masing tinggi dan bersenjatakan tongkat. Tapi hanya dalam 10 detik, mereka semua tergeletak di tanah. Hasil ini membuat semua orang di departemen bisnis tercengang. Masih ada orang di dunia yang begitu terampil, dalam sekejap, mereka menjatuhkan 4 petugas keamanan ke tanah. Benar-benar menakutkan. Yang Yani tidak terlalu terkejut, dia tahu bahwa kakak laki-lakinya berasal dari tim komando Senyan. Keduanya adalah rekan saudara laki-laki, dan mereka harus sangat mampu bertarung. Hanya saja Chen Feng di depan pintu itu galak, tapi Dayong di kantor sudah bisa dibilang galak. Dayong memukul kepala Cheng Kun dengan asbak. Karena tidak bisa memaafkan kebenciannya, ia pun memukul keras punggung tangan dan lutut Cheng Kun. Cheng Kun, yang kepalanya berlumuran darah, tidak lagi memiliki kekuatan untuk menangis. Berbaring di tanah, matanya kabur, wanita yang berhubungan S3 kilodetik dengan Cheng Kun di kantor benar-benar ketakutan dan berdiri di sana gemetar. Benar, tidak ada keturunan. Dayong kemudian teringat bahwa Chen Feng berkata bahwa dia akan membuat binatang ini memotong keturunannya. Dia mengangkat kaki kanannya dan hendak menendangnya di antara kedua kaki Cheng Kun. Saat menjadi tentara, tendangannya bisa memecahkan batu. Hanya 2 butir telur, benar-benar penuh dengan jus. Cheng Kun sangat ketakutan sehingga dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menggeliat di tanah seperti cacing. Ketua. Halo, Ketua. Pada saat kritis ini, 2 orang berjalan masuk dari lorong. Seorang pria berusia di atas 50 tahun, mengenakan jas, berjalan dengan mantap dan berwajah persegi. Yang lainnya adalah seorang wanita berpenampilan sangat cantik dengan sosok yang sangat dan dewasa. Wanita itu berusia 30-an, mengenakan pakaian all berwarna merah, dengan pantat yang sangat bulat, dan dia memutar-mutar sepatu hak tinggi, sungguh menakjubkan. Dan ada senyum tipis di wajah cantiknya. Senyuman seperti itu memiliki temperamen yang khas dan menawan. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini hanyalah racun yang merangsang hormon pria. Di mata pria, itu hanya satu kata, centil. Chen Feng menyipitkan matanya, mengangkat tangan kanannya, dan berkata kepada Dayong, Dayong, tunggu sebentar. Mendengarkan nama pria dari departemen bisnis, tidak sulit untuk mengatakan bahwa pria berwajah persegi ini seharusnya Sui Lifang. Ketika pemilik sah datang, permainan dimulai. Sui Lifang dan wanita menawan berjalan ke pintu kantor dengan ekspresi anggun di wajah mereka. Dia melirik ke 4 penjaga keamanan yang malu di tanah, dan kemudian ke Cheng Kun yang berlumuran darah di kantor, dan kemudian bertanya kepada Yang Yani, Yani, kamu dulunya adalah karyawan Yang Fan. Perusahaan memperlakukanmu dengan baik. Kamu menggelapkan dana publik dari perusahaan. Saya hanya meminta Anda untuk membayar kembali uang tersebut dan tidak mengejar tanggung jawab hukum. Bagaimana Anda bisa membalas dendam secara pribadi? Saya benar-benar salah menilai Anda. Juga, apa yang Anda lakukan? Anda meminta orang untuk melukai Cheng Kun, dan 4 penjaga keamanan dan melukai mereka dengan parah. Kamu melakukan kejahatan dan kamu akan masuk penjara. Wanita menawan itu juga berkata dengan tulus, oh, Yani, kamu benar-benar terlalu impulsif, dan kamu telah menyebabkan masalah besar kali ini. Saat keduanya mengatakan ini, Yang Yani langsung merasa bersalah. Memang benar, orang yang menyakitinya adalah Cheng Kun, dan perusahaan logistik Yang Fan tidak merasa kasihan padanya. Memang agak berlebihan jika saat ini datang ke perusahaan untuk membalas dendam, dan mungkin akan berdampak negatif bagi perusahaan. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Melihat Yang Yani tidak tahan, Chen Feng tiba-tiba berkata, saya tidak perlu khawatir apakah Anda masuk penjara atau tidak.
Kami di sini hari ini untuk meminta penjelasan tentang Yang Yani. Tampaknya Anda berdua posisinya tidak rendah. Baiklah, ayo Cheng Kun keluarkan 800.000 dan kemudian memecatnya, dan masalahnya selesai. Jika tidak, saya akan menghancurkan seluruh perusahaan Anda. Bab 179. Hei! Sui Lifang mendengus dingin, aku belum pernah melihat nada sekeras ini selama bertahun-tahun. Anak muda, jangan hancurkan masa depanmu di penjara. Kamu dan aku sama sekali tidak berada pada level yang sama. Aku bisa mengalahkan kamu sampai mati hanya dengan satu kata. Kamu begitu sombong di hadapanku sehingga kamu benar-benar tidak tahu berapa berat badanmu. Dengan statusnya saat ini, dia dikelilingi oleh orang-orang kaya mulai dari miliaran dolar, atau seorang pemimpin yang memulai dari awal. Sebuah lingkaran stabil telah terbentuk, sebuah lingkaran yang tidak dapat didaki oleh orang biasa. Dia hanyalah seorang gangster kecil, dia hanya bisa menyapa salah satu temannya yang merupakan pemimpin biro, dan dia bisa membuat orang buta ini berlutut dan bersujud. Apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Kata-kata Sui Lifang tidak menghalangi Chen Feng sama sekali. Dia bosan mendengar ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia mengulangi dengan tidak sabar, saya akan mengatakannya lagi, biarkan Cheng Kun menghabiskan 800.000 dan kemudian memecatnya. Jika tidak, perusahaan Anda akan hancur. Jangan bicara omong kosong yang tidak perlu. Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati berkata saling memandang, dia diam-diam terkejut. Melalui rangkaian pertunjukan pihak lain, rumah air ini tidak terlihat seperti kubus air. Jika Sui Lifang tahu bahwa dia adalah Chen Feng, dia pasti tidak akan memperlakukannya sebagai gangster. Postur high profile Sui Lifang ini bukanlah sebuah pementasan, melainkan sebuah ekspresi yang sangat natural, hasil dari sanjungan orang lain dalam waktu yang lama. Saya benar-benar meremehkannya. Kamu. Sui Lifang meniup janggutnya dengan marah dan melotot, dia tidak menyangka seorang gangster akan begitu tidak sopan. Saat dia sedang marah, dia dihentikan oleh wanita menawan di sampingnya. Wanita menawan itu tersenyum cerah dan berkata kepada Chen Feng, adik, tolong beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Kami bukan orang yang tidak masuk akal, tetapi Anda meminta Cheng Kun memberikan 800.000 yuan tanpa alasan, dan Anda masih menginginkan kami memecatnya. Tidak bisa dibenarkan memecatnya. Saya mengingatkan Anda, polisi akan segera datang. Siapa wanita cantik ini? Chen Feng bertanya dengan mata menyipit. Wanita ini sungguh menawan hingga ekstrim, setiap kata yang diucapkannya seakan menggelitik orang dan membuat telinga mereka terasa sangat nyaman. Dan di wajah menawan itu, setiap kerutan dan senyuman menyembunyikan pesona yang menggoda, yang hanyalah pisau yang terlahir untuk tumbuh di kepala penuh nafsu pria. Dia memandang orang lain dan bahkan lebih terkesan dengan sosok orang tersebut yang sangat berlekuk. Belum lagi payudaranya, pantatnya sangat indah, sangat menarik. Hah! Sialan! Saat dia melihatnya, mata Chen Feng berkilat karena terkejut. Makin harum lagi di hati dan mulutku. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita ini sebenarnya. Saya benar-benar tidak menyangka wanita ini akan menyembunyikan identitas aneh seperti itu, sungguh mengejutkan. Wanita menawan itu menjawab dengan lembut, saya sekretaris ketua, Sen Yiki. Chen Feng melirik pakaian bengkak Sen Yiki, yang memiliki lencana kerja kecil dengan namanya tertulis di atasnya. Dia tersenyum dan berkata, ternyata itu sekretaris Sen. Saya pikir perusahaan Anda semua tidak masuk akal, tetapi ternyata ada orang yang begitu lembut. Sen Yiki menutup mulutnya dengan senyuman dan berkata, adik laki-laki benar-benar pandai berbicara, kan? Jika ada yang ingin Anda katakan, bicaralah dengan hati-hati dan jangan menggunakan kekerasan. Kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau begitu, saya akan memberitahu Anda secara langsung. Chen Feng menyipitkan mata dan berkata, ini sama saja Cheng Kun yang menipu Yang Yani untuk berinvestasi dan mengizinkan Yang Yani menggelapkan 8 dana perusahaan. Dia menggunakan 800.000 dana publik untuk membeli mobil dan rumah untuk wanita lain, dan kemudian melaporkannya ke perusahaan, mengatakan bahwa Yang Yani punya menggelapkan dana publik. Apakah menurut Anda orang seperti itu adalah binatang buas? Kata Chen Feng. Penuh dengan kemarahan yang benar, dan bahkan lebih emosional, yin dan yang dari setiap kata dipahami dengan baik. Kata-kata penuh gairah itu membuat Yang Yani, yang telah dianiaya selama bertahun-tahun, kembali menangis. Tentu saja, dia tidak menyebutkan pemerkosaan itu, lagi pula, dia mempertimbangkan martabat terakhir Yang Yani. Tapi hukuman yang pantas diterima Cheng Kun tidak akan berkurang, jadi biarkan dia dan Dayong menyelesaikannya.
Sui Lifang yang selama ini berwajah datar tiba-tiba menjadi kurang sombong setelah mendengar perkataan Chen Feng. Dia melunakkan nadanya dan berkata, jika masalah ini benar, Anda dapat memanggil polisi karena telah terlibat dalam kejahatan. Namun, ini adalah dendam pribadi antara Yang Yani dan Cheng Kun. Terus terang, itu tetap saja dana publik yang digelapkan Yang Yani dari perusahaan. Jadi, kami tidak dapat menyetujui salah satu dari dua permintaan Anda. Cheng Kun tidak mengambil 800.000 yuan langsung dari perusahaan. Anda hanya dapat memintanya kepada Cheng Kun, dan perusahaan tidak dapat membantu Anda. Mengenai hal itu, pecat Cheng Kun, jika apa yang Anda katakan itu benar, kami akan mempertimbangkannya, tetapi Cheng Kun saat ini memiliki beberapa pesanan besar, dan demi kepentingan perusahaan, kami tidak akan memecatnya untuk saat ini. Meski nadanya lembut, sikapnya tetap sangat tegas. Maksud Sui Lifang sangat jelas, itu adalah dendam pribadi Anda dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Shen Yiki buru-buru berkata kepada Chen Feng, saudaraku, ini juga merupakan konsesi terbesar dari ketua. Ayo pergi, polisi benar-benar akan segera datang. Konsesi terbesar. Mata Chen Feng menjadi dingin dan dia berkata, di dalam hatimu di mata saya, dia adalah ketuanya, tetapi di mata saya, dia hanyalah sampah. Izinkan saya mengatakannya untuk terakhir kalinya, biarkan Cheng Kun menghabiskan 800.000 dan memecatnya. Jika tidak, saya akan menghancurkan perusahaan Anda dan saya akan membunuhmu. Apakah kata-katamu tidak didengar? Perusahaan aneh ini harus membuat heboh hari ini. Perasaannya sekarang sangat kuat, apapun hubungan antara Sui Lifang dan Lou Yuji pasti tersembunyi di perusahaan ini. Saat situasi mencekam, tim polisi bergegas masuk. Pemimpinnya tidak lain adalah Xing Kai. Alasan mengapa Xing Kai datang adalah karena Chen Feng menyambutnya secara khusus. Karena dia tahu jika dia memukul seseorang hari ini, polisi pasti akan diberitahu. Lebih baik ucapkan halo pada diri Anda terlebih dahulu. Melihat pemandangan di depannya ini, Xing Kai benar-benar bingung. Chen gila ini hanya akan menimbulkan masalah baginya ketika dia datang ke sini. Sui Lifang jelas mengenal Xing Kai. Dia segera melangkah maju sambil tersenyum dan berjabat tangan dengan Xing Kai dan berkata, Direktur Xing, terima kasih telah datang ke sini secara langsung. Seseorang membuat masalah di perusahaan kami. Orang yang merajalela seperti ini pastilah ditangani dengan serius. Xing Kai tidak berbicara dengan Sui Lifang, tetapi berjalan ke arah Chen Feng dan berkata dengan tenang, Saudara Chen Feng, apa yang terjadi? Sikap Xing Kai mengejutkan Sui Lifang. Wajah Chen Feng merosot, tidak memberikan wajah apapun kepada Xing Kai, dan berkata dengan acuh tak acuh, Ketua Xing, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kamu tidak mampu membelinya, tonton saja kesenangannya dari pinggir lapangan. Ini kalimat itu sungguh membuat Xing Kai merasa sedikit malu. Tetapi ketika dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Liu Fengnian kepadanya di telepon, dia tidak boleh menyinggung perasaan Chen Feng apapun yang terjadi, dan memperlakukan Chen Feng sebagai seseorang yang lebih penting darinya. Bobot kalimat ini terlalu berat. Jadi, dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, tidak apa-apa, kalian bisa mengatasinya sendiri, saya akan menjaga ketertiban di luar. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar memimpin orang-orang untuk mengusir orang-orang dari departemen bisnis, dan lalu menjaga pintu masuk. Sikapnya sangat jelas, selama tidak ada yang terbunuh, kamu bisa memainkan apapun yang kamu mau. Bagian bisnis yang semula ramai tiba-tiba terasa sepi. Sui Lifang, sebaliknya, tercengang. Mengapa Xing Kai melihat gangster ini seperti tikus melihat kucing? Baru setelah itu dia melihat ke arah Chen Feng lagi dan bertanya, siapa kamu? Chen Feng sama sekali tidak menjawab kata-kata Sui Lifang, tetapi berkata dengan dominan, utamakan 800.000 yuan. Dan singkirkan Cheng Kun. Pecat dia dulu baru kita bisa membicarakan hal lain. Ketua yang bermartabat diancam. Sui Lifang bertanya dengan marah, bagaimana jika saya tidak mau? Saya meminta Anda memecatnya untuk memberi kamu punya kesempatan. Jika kamu tidak mau, maka aku akan memecatnya sendiri. Sebuah cibiran melingkari sudut mulut Chen Feng dan dia menatap Sui Lifang dengan tatapan yang sangat mendominasi. Bab 180. Kamu. Sui Lifang tertawa keras, memandang Chen Feng dengan sinis dan berkata, ini perusahaanku. Terserah padaku untuk memutuskan apakah akan memecat karyawan. Kamu pikir kamu ini siapa, mengatakan kamu ingin memecat karyawanku. Senyumnya adalah ejekan telanjang. Seorang gangster justru mengancam akan memecatnya, seorang karyawan perusahaan bernilai miliaran dolar. Itu adalah hal yang paling konyol di dunia. Pada saat ini,
Cheng Kun, yang terbaring di tanah karena malu, benar-benar berbicara. Dengan wajah sedih, dia berkata dengan nada memohon, "Ketua, saya telah setia selama ini, dan sekarang saya memiliki 2 pesanan besar senilai puluhan juta. Anda tidak dapat memecat saya. Jika Anda memecat saya, pesanan tersebut akan hilang." Kalimat ini tiba-tiba terlintas di hati Sui Lifang. Ya, Cheng Kun memang sedikit bernafsu, tapi kemampuan bisnisnya sangat kuat. Bahkan dengan 2 perintah besar di tangan Cheng Kun, dia tidak akan memilih untuk memecatnya pada saat ini. Apakah kamu mendengar itu? 2 pesanan besar bernilai puluhan juta, mengapa saya harus memecatnya? Sui Lifang berkata dengan tegas, membuat sikapnya kembali jelas. Orang lain yang hadir juga merasa bahwa Chen Feng agak tidak bermoral dalam perkataannya. Ada orang luar yang bilang dia ingin memecat manajer sebuah perusahaan besar. Mengapa? Lelucon yang luar biasa. Aku, Chen Feng, selalu berbicara dengan ludah dan paku. Aku bilang akulah yang ingin memecatnya, bukan kamu. Kata Chen Feng masih mendominasi. Sui Lifang membalas, pada kamu. Tidak mungkin. Bagaimana jika itu pada saya? Tapi pada saat ini, terdengar suara sepatu hak tinggi yang tajam di lorong. Klik, 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 dengan sangat cepat. Saya melihat seorang wanita berambut pendek mengenakan sepatu hak tinggi, rok profesional berwarna krem, dan kacamata berbingkai merah berjalan cepat. Dia memiliki wajah yang lembut, tapi agak dingin dan tidak tersenyum. Rasa dingin seperti itu adalah rasa dingin yang membuat orang menjauh ribuan mil. Selain menyendiri, dia juga memberikan perasaan yang sangat mendominasi. Perawakannya sangat pendek, tetapi bahkan tubuh kecil ini tampaknya mengandung energi yang sangat kuat, membuat orang menjauh darinya. Presiden Ning. Sui Lifang tertegun sejenak ketika dia melihat orang itu datang. Wanita yang datang tidak lain adalah Ning Sue, Presiden Junlin Group. Junlin Group tidak hanya bekerja sama dengan Yang Fan Logistics Company, tetapi juga memegang 6% pemegang saham mayoritas. Kedatangan Ning Sue di luar dugaannya. Tuan Ning, kenapa kamu ada di sini? Kamu benar-benar merindukanku dari jauh. Wajah tua Sui Lifang penuh dengan senyuman dan dia buru-buru menyapanya. Sen Yiki di belakangnya juga membungkuk untuk menyambutnya. Tuan Ning, kebetulan ada hal kecil di perusahaan hari ini yang membuat Anda tertawa. Ayo pergi ke ruang tamu VIP di lantai paling atas untuk berbicara. Ning Sue sangat dingin dan tidak terlalu memperhatikan Sui Lifang dan Sen Yiki. Dia berjalan ke arah Chen Feng dan menatap pria bermata sipit yang tersenyum padanya. Wajahnya yang dingin dan arogan dipenuhi dengan emosi. Gila, panggilan ini sangat lembut. Ini mewakili pemikiran Ning Sue yang tak ada habisnya selama lebih dari 3 tahun. Tidak buruk, kamu sangat bergaya sekarang. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, mari kita selesaikan dulu, akan ada banyak waktu untuk mengenang masa lalu. Ning Sue mengangguk, dan emosi di wajahnya menghilang dalam sekejap. Dia menoleh, tiba-tiba menjadi dingin lagi, dan berkata dengan nada yang sangat mendominasi, Sui tua, waktuku sangat berharga, jadi aku tidak akan bicara omong kosong. Aku tahu tentang Cheng Kun. Dia benar-benar bajingan, jadi, aku kuharap kamu bisa memecatnya. Kepala Sui Lifang sedikit bingung, bagaimana mungkin Ning Sue, kecantikan es yang mendominasi, membantu Chen Feng ini berbicara. Dia berkata dengan sedikit kebingungan, Tuan Ning, apa maksud Anda? Cheng Kun sekarang memegang 2 pesanan besar senilai puluhan juta. Anda juga pemegang saham, dan ini semua adalah uang. Agar Yang Yani menjadi seperti ini. Untuk masalah kecil, tidak hemat biaya bagi kita untuk memecat manajer umum Departemen Bisnis Perusahaan dan mengabaikan 2 pesanan besar yang sedang kita negosiasikan. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Tuan Ning, meskipun Anda seorang pemegang saham, hak untuk berbicara di perusahaan ada di tangan saya. Di sini, Anda tidak berhak meminta saya memecat Cheng Kun. Pada titik ini, dia tidak lupa melirik Chen Feng. Pandangan sekilas ini dengan jelas memberitahu Chen Feng bahwa meskipun Anda menemukan Ning Sue sebagai pemegang saham, Anda tidak akan pernah membiarkan dia memecat Cheng Kun. Chen Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum, Sui Lifang ini benar-benar keras kepala. Tapi kalau dilihat dari kalimat ini, dia sama sekali tidak mengerti Ning Sue. Karakter Ning Sue selalu menjadi pemimpin, dia menjadi lebih kuat ketika dia kuat dan tidak pernah menyerah. Ning Sue sedikit mengernyit, melirik arlojinya, dan kemudian berkata dengan tidak sabar, Sui tua, kamu telah menyia-nyiakan 2 menit waktuku lagi. Kalau begitu izinkan aku memberitahumu bahwa sejak perusahaan logistik yang Fan Go publik dan mengumpulkan dana, kata-kata perusahaan itu telah berubah.
Kekuasaan belum tentu ada di tangan Anda. Kedengarannya agak kasar, karena Sui Lau bukanlah pengusaha yang matang. Ketika dia go public, dia tidak membuat sistem saham kelas ganda tertentu. Oleh karena itu, hak perusahaan untuk berbicara sekarang faktanya, itu semua tergantung siapa yang memiliki ekuitas paling banyak. Sui Lifang tidak yakin dan berkata dengan tegas, itu benar, tetapi saya memiliki kepemilikan saham terbesar, dan kepemilikan saham Anda hanya 6%. Tampaknya bukan giliran Anda untuk berbicara. Ning Sue tersenyum menghina dan melanjutkan berkata, tentu saja saya bukan orang dengan ekuitas terbanyak, hanya peringkat keempat, tapi Sui Lau, jangan lupa bahwa perusahaan logistik Tianxing, yang selama ini bersaing dengan Yang Fan Logistics, diam-diam telah menjadi pemegang saham terbesar kedua Yang Fan, dan memiliki ekuitas yang sama. Sebagai Sui Lau proporsinya hanya 5% pendek. Jika saya mentransfer 6% ekuitas saya ke Tianxing, hak Yang Fan untuk berbicara bukan akan menjadi milik Anda, tetapi milik musuh bebuyutan Anda. Anda, ekspresi Sui Lifang berubah. Anak itu menjadi murung, tapi Ning Sue benar-benar memahami kelemahannya. Tianxing Logistics adalah pemimpin perusahaan pelayaran jarak pendek, selalu ingin mencaplok Yang Fan, selama bertahun-tahun, beroperasi secara diam-diam dan menjadi pemegang saham terbesar kedua Yang Fan. Jika 6% saham Ning Sue jatuh ke tangan Tianxing, maka Yang Fan dapat langsung mengganti namanya. Tuan Ning, ada yang ingin kita diskusikan. Ini adalah masalah yang menentukan hidup atau matinya perusahaan. Sui Lifang akhirnya melunakkan nadanya. Dia segera mengumumkan, Cheng Kun korup secara moral dan menggoda akuntan perusahaan untuk menggelapkan dana publik untuk penggunaan pribadi. Sekarang perusahaan telah memutuskan untuk mengeluarkan Cheng Kun dari Yang Fan Logistics. Hah? Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan wajah gelap. Ketua, teriak Shen Yiki, tetapi Sui Lifang tidak berhenti. Dia buru-buru tersenyum dan berkata kepada Ning Sue, Tuan Ning, mohon maafkan saya. Ketua memiliki temperamen seperti ini, dan itu tidak ditujukan kepada Anda. Ketua. Setelah mengatakan itu, dia menginjak sepatu hak tingginya dan mengayunkannya pinggul pergi mengejar Sui Lifang. Cheng Kun kini terbaring di tanah, hampir seperti orang mati lagi. Perkataan Sui Lifang barusan membuatnya putus asa, ia benar-benar tidak bisa membayangkan orang luar bisa menentukan hidup atau matinya. Darah di kepalanya begitu deras hingga dia sedikit mati rasa, dan kepalanya berdengung. Entah kenapa, dia kehilangan posisinya sebagai manajer umum. Chen Feng berkata dengan dingin kepada Cheng Kun, hal-hal keji yang telah kamu lakukan tidak layak untuk dihukum mati. Sui Lifang telah hilang. Saya tidak akan mengabaikan hal 800.000 yuan. Apa yang kamu lakukan pada Yang Yanis saat itu, saya akan membiarkan Ketua Sing selidiki masalah ini, dan kamu bisa menunggu untuk masuk penjara. Pemerkosaan dan penipuan adalah kejahatan serius. Dayong, ada satu hal lagi yang perlu dilakukan. Chen Feng tiba-tiba melirik ke arah Dayong. Setelah bertahun-tahun bebas, gangster ini harus diberi pelajaran permanen. Saya melihat Dayong mengangkat sepatu ukuran 44 lagi dan menendang selangkangan Cheng Kun. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.